Hai, Arkarnis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait petir ya. Pengaman petir atau penyalur petir pada bangunan ya, dan bukan penangkal petir karena petir itu tidak dapat ditangkap. Hari ini saya akan membahas dengan ilustrasi dari presentasi ya. Tanpa berlama, mari kita lanjut saja. Ini ya petir ya. Petir, kilat, guru, halilintar ataupun apapun sebab penyebutannya, yang pastinya bukan Atta Halilintar ya. Jadi yang pertama, berapa arus yang bisa dibawa petir? Arus yang bisa dibawa petir adalah 2000 hingga 200.000 ampere. Dan berapa suhu panasnya di petir itu bisa sampai 30.000 derajat Celcius loh. Panas sekali petir itu. Dan kemudian apa kerusakan yang dapat dipicu oleh petir? Itu kerusakan termis, elektris, dan mekanis ya. Termis, elektris, mekanis. Kalau elektris itu untuk peralatannya. Kalau mekanis ya tentunya merusak ya. Impact dari petir itu merusak ya. Kemudian petir itu ada dua jenis sambarannya, itu sambaran langsung dan tidak langsung. Ini sambaran langsung. Jadi katakanlah dia menyambar bagian tertinggi dari bangunan, yang paling tajam tentunya ya. Biasanya yang paling tajam karena petir itu cenderung mencari bagian-bagian yang sangat tajam. Kemudian arus dan tegangan di petir itu turun melalui konduktor bangunan ya. Apakah itu rangka bajanya ataukah itu temboknya. Tembok itu memang bahan isolator, tapi bahan isolator yang tidak baik ya. Jadi kalau arusnya dan tegangannya sangat tinggi, mungkin saja kita akan terkena. Seperti ya gambar di samping ini ya, gambar di depan saya ini. Oke ya, kalau sambaran tidak langsung bagaimana? Itu sambaran tidak langsungnya, arus yang masuk ke tanah itu masuk ke peralatan-peralatan listrik kita ya. Jadi itu disebut sambaran tidak langsung. Tentunya biasanya akan ada proteksi SPD, tapi di depan nanti akan saya jelaskan ya. Oke, lanjut ya. Terkait petir ini, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan regulasinya tentang di peraturan Permenaker nomor 2 tahun 1989 tentang pengawasan penyalur petir. Ingat, bukan penangkal petir tapi penyalur petir. Yang ada poinnya 3, bisa dibaca mungkin ini ya. Ada 3 yang bahwa itu perlu diatur, kemudian bagaimana aturannya dan segalanya ya. Oke, kita lanjut saja ya, karena ini terbatas dengan durasi. Sistem proteksi petir di Indonesia sendiri itu ada beberapa regulasi ya dan standar yang dapat kita jadikan referensi ya. Yang pertama tentunya Permenaker tadi nomor 2 tahun 89, kemudian SNI 0225 tahun 2011 tentang persyaratan umum instalasi listrik, dan SNI nomor 037015 tahun 2014 tentang sistem proteksi petir pada bangunan gedung. Jadi di dalam dua rujukan teknis yaitu SNI itu diatur bagaimana pemasangannya, bagaimana persyaratan bangunannya dan segalanya. Kemudian terkait dengan regulasinya diatur di Permenaker ya. Oke, lanjut saja. Dan yang harus diingat tentunya, instalasi petir yang tidak memenuhi syarat bukan memproteksi tapi mengundang bahaya. Konsep potensi bahaya petir ya. Pertama adalah perlindungan sambaran langsung. Itu pola pemasangannya, instalasi penyalur petir ada 3 sistem ya. Jadi di SNI 03 yang tadi itu tentang penyalur petir ya, bukan SNI PUIL, itu diatur mengenai metode pemasangannya, konsep pemasangannya. Yang pertama bola gulir atau Franklin, kalau orang sering sebut juga Franklin. Kemudian sistem jala atau sangkar Faraday. Tentunya teman-teman udah tahu sangkar Faraday itu menghambat muatan dari dalam, muatan elektris dari dalam maupun luar. Kemudian sistem elektrostatis. Kemudian yang kedua adalah perlindungan sambaran tidak langsung ya, yaitu dengan melengkapi peralatan penyama tegangan pada instalasi listrik, yaitu arrestor ya. Arrestor itu ya semikonduktor. Ketika tegangan yang melewati dia di atas tegangan nominal, maka dia akan menjadi
konduktor. Ketika di bawah tegangan nominal dia akan menjadi isolator ya. Oke, lanjut. Kemudian dalam Permenaker 02 tahun 1889 juga diatur teknisnya. Yang pertama adalah sudut perlindungannya 60 derajat. Kemudian resistan pembumiannya itu di bawah 5 ohm ya. Ini di Permenakernya diatur ya. Oke. Ini dia sistem bola gulir ya. Ini seperti ini. Jadi ada yang pertama ada penerima dan ada penyalur ya. Disalurkan di dua arah ya. Jadi penyalur petir itu tidak boleh dipasangkan satu sumbu. Maksudnya satu sumbu itu apa yang saya maksud? Satu ke tanah. Jadi kalau katakanlah gagal salah satu, misalnya dicuri orang atau putus segala macam, itu berarti dia jadi mengambang ya kalau ada sambaran petir. Jadi persyaratan di Permenaker ini sendiri adalah dua sumbu. Dua sumbu arti dua yang dibumikan seperti gambar ini ya. Ini sistem bola gulir, ini hantarannya, hantaran bumian dan groundingnya. Oke ya. Biasanya kita dalam menentukan indeks resiko bahaya sambaran petir itu tidak hanya dari bangunan ya, dari konstruksi bangunan, tapi sebenarnya itu sudah ada ilmunya. Jadi di dalam Permenaker itu diatur bahwa indeks resiko bahaya sambaran petir adalah apabila nilainya di bawah 11 itu kecil, 12 sampai 13 itu sedang, kemudian apabila nilainya 14 itu besar, apabila di atas 14 itu sangat besar. Bagaimana cara menentukan indeks bahaya pada suatu bangunan? Ada 5 variabel. Yang pertama adalah peruntukan bangunan apa. Jadi di peruntukan bangunan ini ada nilai 0, 1, 2, 3, 5 dan 15. Itu konstanta dia ya. Kemudian B, struktur konstruksi. Itu juga ada nilai 0, 1, 2, 3. Tinggi bangunan juga ada nilai 0, 2, 3, 4, 5 dan 10. Lokasi bangunan 0, 1 dan 2. Hari guruh 0, 1, 2, 3, 4 sampai 7 ya. Jadi nilai yang di sini itu adalah nilai konstanta ya. Jadi memang sudah ketetapannya. Ada yang sampai 15, ada yang sampai 10, ada yang sampai 7 ya. Ada sampai 2 malah ya. Oke, bagaimana cara menentukannya? Rumusnya adalah indeks resiko atau sama dengan R sama dengan A. A apa? Peruntukan bangunan ditambah dengan B, struktur bangunan, ditambah dengan C, tinggi bangunan, ditambah dengan D, lokasi bangunan, dan ditambah dengan E, hari guruh ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana menentukannya? Pertama, variabelnya ini adalah E ya, hari guruh ya. Ini saya ambil data dari BMKG. Katakanlah kita ambil data di misalnya Banda Aceh ya. Jadi rata-rata per tahun itu 55, IKL-nya 15,2, tingkat kerawanan petir berarti rendah ya. Jadi hari guruhnya berarti kalau 55 bagi per tahunnya ini berarti kan di bawah 1 ya. Berarti bisa kita ambil 0. Katakanlah hari guruh itu 0. Karena ini satuannya per tahun ya. Jadi misalnya kita ambil data di BMKG, katakanlah 360 kali per tahun. Misalnya di Bogor itu bisa jadi lebih dari 360 kali guruh per tahun ya. Jadi intinya adalah dibagi dengan tahun ya. Oke. Kemudian setelah data ini, lokasi bangunan, datar, lereng, bukit atau puncak bukit. Jadi kira-kira bangunan kita di mana ya? Di puncak bukit kah? Di lereng bukit kah, atau di mana-mana ya. Kemudian konstanta I adalah yang tadi, hari guruh per tahun. Kemudian peruntukan bangunan yang A ya. Misalnya peruntukan bangunan untuk rumah itu berarti nilainya 1, umum 2, bangunan banyak orang 3, itu nilainya ya. Ini konstanta yang sudah ditetapkan, ingat ya. Kemudian instalasi minyak dan gas rumah sakit itu 5 nilainya. Jadi rumah sakit itu nilai di peruntukan bangunannya sendiri sudah 5. Kemudian gudang handak itu 15. Dia sendiri saja sudah bernilai 15. Berarti potensinya sangat tinggi ya. Kemudian yang B adalah struktur konstruksi.
steel struktur atau struktur besi itu 3 nilainya. Kemudian kalau struktur beton bertulang namun atap logam itu 2 nilainya. Beton bertulang atap bukan logam juga 2 nilainya. Kemudian kerangka kayu atap bukan logam itu 0 nilainya. Kemudian tentunya yang C, tinggi bangunannya. Jadi setelah katakanlah misalnya saya rumah di Aceh, tadi saya sebutkan nilainya adalah 55 kali per tahun, berarti kan di bawah 1, berarti satu ya nilainya. Kemudian misalnya rumah saya rumah tinggal 0, tadi 0 berarti ya, rumah tinggal tambah 1. Kemudian struktur konstruksi saya adalah rumah kayu, rumah saya kan rumah kayu. Kemudian tapi atapnya logam ya, atap bukan logam. Kebetulan atap logam. Jadi kalau di sini kita baca atap logam 2 lah, kita ambil yang tersulit ya, karena atapnya sudah logam ya. Berarti tadi 0 tambah 1 tambah 2 baru. Kemudian tinggi bangunan saya kurang dari 6 meter, lebih mungkin ya, kurang dari 12 meter, berarti tentunya 2 nilainya ya, berarti 2, udah 5 nilai saya ya. Kemudian rumah saya di mana? Rumah saya kebetulan di tanah datar, berarti 0, masih 5 nilainya. Kalau begitu rumah saya di bawah 11 seperti ini. Jadi rumah saya ketika nilai indeks resiko di bawah 11 disarankan ya nggak perlulah buat penyalur petir itu ya. Namun kalau misalnya gudang handak, dia hanya peruntukan bangunan saja sudah bernilai 10. Gudang handak tanpa memperhatikan variabel-variabel yang lain. Gudang handak itu wajib diproteksi penyalur petir ya. Oke ya. Mudah-mudahan mengerti. Kalau tidak mengerti tanya aja di kolom komentar ya. Oke, ini kita lanjut lagi. Kemudian ada pertimbangan lain dalam menentukan desain penyalur petir. Pertama, jenis bangunan. Seperti yang saya bilang tadi, keberadaan bahan mudah terbakar. Di dalam rumah kita ada bahan mudah terbakar nggak? Misalnya katakanlah kita nyimpan amonia, kita nyimpan bahan-bahan kimia, ada nggak? Misalnya nggak ada, nggak usah. Kemudian langkah konsekuensi yang mendukung untuk mengurangi konsekuensi akibat petir. Misalnya ya di rumah kita nggak ada server atau nggak ada apapun itu. Kemudian jumlah manusia yang terpengaruh akibat kerusakan. Misalnya rumah kan nggak banyak kita tinggal di situ ya. Kemudian jenis kepentingan dan pelayanan masyarakat, nilai harta benda, dan faktor lainnya. Jadi ini juga dijadikan pertimbangan tentunya ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini konsep petir menyambar. Ada 2 tentunya ya. Kalau misalnya tidak ada penyalur petir, seperti bahaya sambaran langsung ini. Kalau tidak ada penyalur petir, berarti dia langsung ketika disambar bagian atap rumah, dia tentunya mencari bumi ya, akan mengalir ke bumi. Dari mana mengalir ke bumi? Kalau tidak ada penyalur petir, berarti dari struktur bangunan tersebut. Bisa dari rangkanya, bisa dari betonnya atau apapun itu. Misalkan kita ada pakai penyalur petir, tentunya dia tidak akan dia akan memilih untuk melewati konduktor petir itu karena resistannya lebih rendah ketimbang dia memilih melewati katakanlah rumah seperti rumah saya, rumah kayu. Kayu itu kan isolator kan, walaupun ya tidak terlalu baik seperti rubber ya. Jadi ketika dia ada konduktor, ada saluran lain yang lebih baik, yang nilai resistannya lebih rendah, tentunya dia akan memilih itu. Jadi makanya ketika kita pasang penyalur petir, yang kita harapkan adalah yang disambar penyalur tersebut, dia akan mengalirkan ke tanah. Jadi dalam Permenaker nomor 2 tahun 1989 tadi juga ditentukan maksimal bukan minimal 5 ohm. Karena makin kecil resistan bumi itu, makin cepat muatan petir itu dibuang ke tanah. Niat kita adalah ingin memproteksi bangunan dari sambaran petir. Kalau kita salah mendesain, salah memasang, maka niat awal untuk memproteksi malah membahayakan. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka tekan like, kalau tidak suka tekan dislike.
Jangan lupa subscribe. Kalau tidak jelas, tanyakan di kolom komentar. Arkarnis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.